Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Suster Cinta. Kali ini lagi-lagi kita akan Q&A tentang seputar Johnny yang bengkok, dimana ada banyak sekali pertanyaan dari pasjon kita, ya kan, alias pasukan Johnny yang selalu berjaya di darat, di air, dan di udara. Jangan di skip, siapa tahu di sini ada pertanyaan dari kamu yang kita jawab secara langsung melalui video ini. So, sebelum videonya dimulai, subscribe dulu dong. Kok diduluin sama pengaruh ruangan sih? Kan aku yang harusnya kayak gini. Kayak gitu. Kok dia yang bunyi duluan? Iya, pasti kalian semua sudah nggak sabar ya kan? Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Teng Teng. Pertanyaannya sudah kita rangkum di sini. Datang dari random, yang mana pertanyaannya adalah, kalau Johnny bengkok ke kiri tapi tidak ada sakit atau nyeri dok, dan apakah Johnny bengkok mengganggu fungsi sperma menjadi tidak bagus lagi? Mohon dijawab dok. Halo kakak random, dimanapun kamu berada. Sebenarnya selama tidak ada keluhan nyeri, maka masih dalam kategori aman ya kak random ya. Dan bengkoknya Johnny juga tidak mempengaruhi proses keluarnya sperma kamu kok. Jadi kamu tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Sekali lagi, selama tidak ada keluhan nyeri, maka masih dalam kategori aman. Oke, next pertanyaan dari Fendi Lauren. Punya saya berbentuk seperti pisang, tapi lengkungannya lumayan parah. Itu bagaimana ya dok? Dan juga saya lihat ada pengobatan dengan terapi suntik Siaflex, dan untuk harganya kisaran berapa ya dok sekali suntik? Hai Kak Fendi Lauren, ya benar sekali ya, ada beberapa teknik pengobatan dari dokter spesialis itu, mulai dari obat-obatan, suntikan, bahkan bedah atau operasi ya teman-teman. Tapi untuk kisaran harga sendiri, aku tuh sebenarnya nggak bisa memastikan berapa-berapanya, tapi harganya itu bisa dimulai dari 200.000 sampai 500 ribuan. Tapi ada baiknya kalau kamu mau ke rumah sakit atau ke dokter spesialis, siapkan duit lebih, takutnya kurang. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Ganteng Channel. Wow, seberapa gantenggah kamu? Pertanyaannya, Johnny yang bengkok tapi tidak terjadi kendala apa-apa, gimana dok? Apa bisa lurus dengan proses 1-2 tahun katanya? Oke, untuk kakak Ganteng Channel dimanapun kamu berada, Johnny yang bengkok tanpa penyebab ya. Biasanya Johnny yang bengkok tanpa penyebab itu nanti akan kembali normal dalam jangka waktu 1-2 tahun ya kak ya. Tapi kalau seandainya dalam jangka waktu 1-2 tahun itu tidak ada perubahan dan kamu jadi kepikiran, terus overthinking sendiri, ada baiknya kamu ke dokter spesialis terdekat yang kamu percaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat datang dari Rizal Mutakin. Harga berapa dok biasanya kalau konsul Johnny bengkok ke bawah? Untuk kakak Rizal Mutakin, halo. Biaya ya, lagi-lagi biaya. Oke, biaya konsultasi ke dokter spesialis itu sangat bervariasi ya kak ya biayanya. Tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit dan tergantung request dari dokternya sendiri. Ada dokter yang kasih harga mengikuti harga rumah sakit, ada dokter yang baik hati yang ngasih harga gratis ada. Tapi lagi-lagi kisarannya harga konsultasi itu dimulai dari 200 sampai 500 ribu. Ada baiknya kamu siapkan duit lebih, takutnya kurang ya kan? Next, pertanyaan kelima datang dari jeng 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 WCWS Rarewel. Wow, WCWS bablas anime. Pertanyaannya, dikatakan aman kalau Johnny maksimal bengkok berapa derajat dok? Katanya. Hai Kak WCWS Rarewel, apakah kamu cowok-cowok Jawa gitu? Gini ya kak, tolok ukur bengkoknya Johnny itu bukan berdasarkan dari derajatnya, melainkan dari keluhannya. Adakah nyeri atau tidak? Apakah mengganggu aktivitas kamu sehari-hari atau tidak? Apakah mengganggu pasangan kamu saat berhubungan atau tidak gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang berapa derajat sih amannya, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, bukan kayak gitu, tapi berdasarkan keluhan yang pasien rasakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 datang dari Archie. Halo kak Archie. Dok, kalau bengkok setelah sunat gimana dok? Saya sudah sunat 1 mingguan yang lalu, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi yang saya mau tanyakan yaitu, apakah bengkok setelah sunat mempengaruhi bengkok si Johnny? Saat ini masih bengkak setelah sunat, apakah akan jadi lurus lagi setelah bengkaknya hilang dok? Ini yang bengkok hanya kepalanya aja dan batangnya tidak bengkok. Oke, menjawab pertanyaan dari kakak Archie. Halo kak Archie. Bengkak setelah sunat itu memang bisa terjadi ya kak Archie ya, apalagi kamu sunatnya baru 1 minggu yang lalu gitu ya. Sebaiknya hindari menggunakan celana dalam dulu. Usahakan pakai sarung atau boxer yang longgar, dan kurangi aktivitas yang berat seperti olahraga dan perjalanan. Dan kamu juga harus sering-sering kontrol, periksa ke dokter atau ke mantri yang kemarin melakukan sunat itu, yang melakukan sunat ke kamu.
Kamu masih ingat kan, seminggu yang lalu kamu baru saja disunat, berarti kamu masih ingat apakah dokter, ataukah bidan, ataukah perawat yang udah nyunat kamu, supaya diketahui apakah ada infeksi pada joni kamu pasca disunat tersebut. Karena bisa dibilang orang yang melakukan sunat ke kamu itulah yang mengetahui seluk-beluknya joni kamu, di mana letak jahitannya, di mana letak lukanya, dan lain sebagainya. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh datang dari Jeng Jeng Andika Ananda. Dok, titik saya bengkok ke bawah dan bengkok ke kiri. Ke bawah, ke kiri. Bentar, sorry. Serius, nggak boleh ketawa. Ini pasien loh. Gara-gara waktu SD nggak pakai celana dalam, dan waktu SMP pakai celana dalam sih, tapi joni ditaruh ke bawah. Pakai celana dalam, tapi si joni ditaruh ke bawah. Ini penyebab bengkok ke bawah. Dan kalau pipis cuma dikeluarin dari lubang celana dan diarahin ke kiri. Lubang celana. Oh, nggak buka ini maksudnya. Nggak buka apa tuh? Oke, ngerti. Cuma dibuka resleting kan, terus dikeluarin kan. Pipisnya kayak gitu, biasaan ya cowok-cowok pipisnya kayak gitu. Gak ada sebab jaringan parut secara teoritis seperti dokter sebutkan. Dan cara meluruskan kembali gimana dok? Operasi. Ketika saya cari-cari di YouTube, selalu penyebab bengkok adalah jaringan parut dan selalu solusinya operasi. Apakah tidak ada cara lain? BTW thanks infonya, katanya. Andika Ananda. Halo Kak Andika Ananda, dimanapun kamu berada, tolong dengarkan jawaban aku. Pertanyaan kamu panjang banget. Ada suara motor. Pertanyaan kamu panjang banget, tapi mudah-mudahan jawaban aku memuaskan ya. Jadi gini, intinya selama tidak ada keluhan nyeri, artinya masih aman ya Kak ya, Kak Ananda, Kak Andika. Dan bengkok sendiri itu tidak mempengaruhi proses berhubungan. Oke, catat. Tidak mempengaruhi proses berhubungan. Nah, untuk mengatasinya, sudah kita jelaskan lengkap di video. Penyebabnya bukan jaringan parut. Banyak sekali penyebabnya seperti yang kita jelaskan di video kalau kamu simak. Dan dari semua penyebab ini, akhirnya membentuk jaringan parut. Jadi bukan jaringan parut penyebabnya. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Dimulai dari obat-obatan, suntik-suntikan, hingga yang terakhir yaitu operasi. Jadi, operasi itu adalah pilihan terakhir untuk kasus yang paling berat. Jadi kalau seandainya kamu ada rencana untuk ke dokter, kamu nggak usah kejauhan dulu mikir, oh aku takut nanti aku dioperasi, nanti aku bla bla bla. Enggak langsung ke situ. Semuanya ada tahapannya. Kamu konsul dulu. Kalau seandainya ada terapi, nanti dikasih tahu terapinya sama dokter. Kalau seandainya ada obat, nanti dikasih resepnya sama dokter. Kalau seandainya ada suntikan, nanti disuntik sama dokter. Yang jelas, obat-obatan itu disesuaikan dengan kondisi dan keluhan masing-masing pasien. Jadi, seandainya keluhan kamu seperti ini, keluhan cowok yang lain seperti itu, kalian berdua menganggap keluhan kalian sama, di mata dokter belum tentu. Ya, di mata dokter obat kalian belum tentu sama. Jadi nggak bisa disamain. Ada baiknya, karena joni ini adalah alat vital, kita nggak bisa main-main, kita nggak bisa macam-macam. Salah-salah nanti malah patah, ya kan? Sayang banget dong, satu-satunya barang berharga, nggak ada jualannya, tolong. Kalau seandainya itu memang sudah membuat kamu resah dan gelisah, aku anjurkan kamu untuk ke dokter, oke? Pertanyaan ke-8 datang dari kakak Van Art. Halo kakak Van Art, pertanyaannya, dok, apakah ada makanan atau obat alami untuk menghilangkan jaringan parut? Oke, kakak Van Art, sejauh ini belum ada ya kak, makanan atau apa tadi? Obat alami gitu. Sejauh ini belum ada makanan yang pasti akan menghilangkan jaringan parut. Nah, untuk jaringan parut itu sendiri bisa dihilangkan dengan cara memotong pada bagian jaringan tersebut. Dan prosedur ini hanya bisa dilakukan oleh dokter melalui tindakan bedah atau operasi. Jadi sekali lagi, jaringan parut ini hanya bisa dihilangkan dengan cara bedah atau operasi yang dilakukan oleh dokter. Tidak bisa dihilangkan dengan makanan. Oke? Next, pertanyaan selanjutnya datang dari Iqbal Saiful Amri. Dok, saya mau nanya, beberapa bulan yang lalu kelamin saya sempat terbentur, lalu ada benjolan di bagian kanan atas yang menyebabkan alat kelamin saya agak bengkok ke atas saat ereksi. Kira-kira itu sakit apa ya dok? Oke, halo kakak Iqbal Saiful Amri. Ya, jika dilihat dari kasus yang kamu ceritakan ya kakak ya, kemungkinan kamu tuh mengalami kebengkokan si joni yang diakibatkan oleh trauma benturan tersebut ya kak ya. Coba simak video yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebenarnya sudah kita bahas secara detail tentang joni yang trauma karena benturan. Dan jika ada keluhan nyeri dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya kamu periksa ke dokter ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Pertanyaan yang ke-10 datang dari Nur. Dok, saya mau bertanya, jadi dulu waktu setelah saya pulang sunat, joni saya nggak sengaja kesabet kipas. Sedih banget. Yang seperti biasa digunakan tukang sate. Oh, pada awalnya nggak ada pengaruh, tapi setelah saya kelas 9, sekarang kelas 10, itu joni saya jadi bengkok. Apakah kejadian itu mempengaruhi atau tidak dok? Izin, butuh penjelasan dan cara menanggulanginya. Halo kakak Nur, dimanapun kamu berada ya.
Pertanyaan kamu bagus banget dan aku ikut prihatin atas kejadian yang menimpa kamu ya Kak ya. Iya, jelas sangat mempengaruhi ya Kak ya, karena si Joni pada saat itu belum sembuh gitu, pasca sunat belum sembuh Kak. Kesabet kipas, ya Allah aku shock. Apalagi terutama di bagian dalam ya. Kalau saran dari aku, jangan menunggu lama, sebaiknya kamu segera sampaikan kepada orang tua, karena mungkin usia kamu masih belasan ya. Kelas berapa? 9, 10, SMP ya? SMP masuk SMA gitu kan ya? Ya nggak sih? Iya Kak, ada baiknya kamu sampaikan kepada orang tua ya, untuk ditemani periksa ke dokter spesialis gitu. Jangan dipendam sendirian, kamu harus cerita, karena orang yang terpercaya, orang terdekat itu adalah keluarga. Apalagi kamu masih dalam pengawasan orang tua gitu, umur kamu masih belasan. Saran aku sih gitu ya, jangan dipendam, sekali lagi langsung aja periksakan ke dokter dengan didampingi oleh orang tua, nggak usah malu. Oke, semoga cepat sembuh, semangat. Next, pertanyaan yang ke berapa ini? 11 ya? Datang dari kakak Ajo Fakri. Kak, ada yang alami obatnya misalnya tumbuhan. Halo kakak Ajo Fakri, dimanapun kamu berada. Sejauh ini belum ada ya kayak penelitian yang menyatakan ada tumbuhan yang ampuh digunakan untuk Joni yang bengkok. Kalau seandainya ada tumbuhan itu berarti bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran, pokoknya tumbuhan ya. Kalau seandainya ada tumbuhan yang dinyatakan, yang sudah diteliti ampuh untuk menyembuhkan Joni yang bengkok, mungkin sekarang tumbuhan itu sudah menjadi tumbuhan yang langka di dunia ini Kak. Next, pertanyaan dari Ichan Boy. Halo kakak Ichan Boy, pertanyaannya adalah, mungkin masalahnya disebabkan plak sehingga bentuknya bengkok saat ereksi dan terasa sakit sedikit saat ereksi, apalagi saat berhubungan. Saya mau tanya, untuk obatnya kisaran biayanya berapa pada umumnya? Terus bagaimana kalau dokter spesialis kulit dan kelamin itu berlawanan jenis, apa tetap dilakukan pemeriksaan? Oke, kakak Ichan Boy, halo, dimanapun kamu berada kakak Ichan Boy. Iya benar sekali kak, Joni bengkok itu memang disebabkan oleh plak ya. Dan untuk biayanya sendiri tergantung kamu pilih pengobatan oral kah atau operasi kah, tergantung dengan kondisi kamu juga. Lalu untuk dokter spesialisnya akan tetap diperiksa ya kak ya, meskipun berlawanan jenis. Namun tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dokter-dokternya tuh profesional semua kak. Ada suster-suster juga yang mendampingi, suster yang cantik-cantik ya kan. Ya mungkin dengan adanya dokter yang berlawanan jenis, apalagi dengan suster-suster yang jelas berlawanan jenis, mungkin akan menambah rasa percaya diri kamu, akan menambah semangat kamu kalau seandainya nanti udah bertemu dengan dokter, udah konsultasi dengan dokter, wah dokternya cantik, susternya cantik gitu kan. Siapa tahu bisa menjadi motivasi kamu untuk makin semangat agar cepat sembuh, ya kan? Tapi sekali lagi kamu nggak usah khawatir, karena dokter-dokter dan suster-suster yang ada di rumah sakit itu semuanya tuh profesional. Mereka tidak akan memandang kamu dari sisi apa ya, kayak cowok ngelihat cewek itu pasti dari sisi kesangeannya ya kan. Nah kalau dokter dan suster itu mudah-mudahan sih insya Allah ya enggak gitu, nggak bakal. Mereka itu profesional, mereka itu sudah disumpah dengan jabatannya, mereka tidak akan memandang kamu macam-macam. Pokoknya kalau seandainya kamu percaya dengan mereka, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Karena percuma kan kalau seandainya kita mau berobat dengan orang tapi kita nggak percaya. Kayak kita mau menceritakan suatu aib kita tapi kita nggak percaya sama orang itu, jadi buat apa kita cerita ya kan? Sama kayak gitu juga ke dokter. Kalau seandainya kamu nggak percaya dengan dokter itu, kamu nggak percaya dengan suster itu, ngapain kamu konsul, ngapain kamu berobat ya kan? Yang jelas tumbuhkan dulu rasa percaya kamu ke dokter itu, ke suster itu, ke orang-orang rumah sakit itu. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Next, mana pertanyaan yang ke-13? Datang dari Gilang Daimas. Permisi dok, mau nanya, punya saya bengkok ke bawah, umur 18 tahun. Waduh, masih pada muda-muda ya guys ya. Tapi bengkoknya dari pangkal, jadi kayak ke bawah banget. Tapi saat ereksi atau ejakulasi nggak sakit, normal aja. Terus aku kepengen dilurusin dok, gimana ya biar pede aja gitu. Tutorial YouTube katanya harus pakai CD dan dihadapkan ke atas terus. Apakah benar? Mohon pencerahannya dok, aku kepingin lurus, apakah masih bisa? Apa gara-gara aku dari kecil menghadap ke bawah terus ya dok, katanya. Halo kakak Gilang Daimas, dimanapun berada. Oke, menjawab pertanyaan dari kamu, iya benar, ini bisa aja terjadi karena kamu terlalu sering memposisikan Joni ke arah bawah, dilipat dengan celana yang ketat gitu kan ya. Sebenarnya nggak baik ya memposisikan si Joni itu dalam posisi yang sama secara terus-menerus ya, karena dikhawatirkan Joni seperti yang kamu keluhkan. Nah, ada baiknya mulai sekarang
Posisinya sering diubah-ubah ketika kamu sedang menggunakan celana dalam. Supaya bentuknya menjadi lebih fleksibel. Dan saran juga sih, jangan menggunakan celana dalam yang ketat ya kak ya, kakak Gilang Daimas. Ataupun pada saat tidur di malam hari sebaiknya menggunakan celana yang longgar agar peredaran darah si Joni lancar, dia bisa bernafas dengan lega. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ya, karena umur kamu juga masih terlalu muda, masih sangat muda, artinya masih besar kemungkinan untuk sembuh. Oke, dipantau dulu dalam 1-2 tahun ke depan. Semangat! Pertanyaan yang selanjutnya datang dari Jeng 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 Diana Ayen. Halo dok, waduh kayak situs sebelah. Saya sering masturbasi, awal mulanya Joni saya lurus. Karena udah lama masturbasi jadinya bengkok ke kiri. Gimana cara lurusinnya dan apakah itu aman? Mohon dijawab dok. Oke, halo kakak Diana Ayen dimanapun kamu berada. Untuk Joni yang udah terlanjur bengkok, biasanya agak susah untuk kembali lagi ya kak ya. Tapi lagi-lagi aku kembali menjelaskan bahwa selama tidak ada keluhan sakit dan nyeri, maka bisa dikatakan dalam kategori yang aman. Untuk menambah referensi kamu mengenai Joni, silahkan ditonton di video yang sudah kita bahas sebelumnya, disimak dengan teliti gitu. Di sana sudah kita jelaskan langkah-langkah yang akan kamu hadapi jika ingin meluruskan Joni yang sudah terlanjur bengkok. Tapi yang pasti kalau kamu udah tahu penyebab utamanya adalah karena sering melakukan masturbasi, maka saran dari aku adalah dikurang-kurangin colai-colainya. Oke kakak, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Jeng 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 datang dari Sawitan. Dok, punya saya kalau berdiri panjangnya 17 cm, tapi bengkok ke kiri, bisa diluruskan nggak dok katanya. Oke, kakak Sawitan, halo dimanapun kamu berada. Supaya pertanyaan kalian tuh lucu-lucu gitu, aku tuh sebenarnya nggak boleh ketawa ya, karena yang aku hadapinya adalah pasien-pasien online kan. Nah, ini pertanyaan yang diawali dengan kalimat yang pamer. 17 cm coy, ya kan, mantap kak. Nah, untuk pertanyaan apakah masih bisa diluruskan, bisa-bisa aja ya kak ya. Yang penting ada kemauan, ada niat. Nah, sambil menunggu memantapkan hati untuk beranjak pergi ke dokter spesialis, ada baiknya kamu tonton dulu video yang sudah kita bahas ya kan, supaya kalau pas nanti kamu mau ke dokter atau ke rumah sakit dengan dokter spesialis, kamu udah tahu langkah-langkah yang akan kamu jalani, dan kamu nggak kaget lagi kalau misal si Joni kamu diperiksa-periksa sama dokter atau sama suster ya kan. Tapi sebenarnya nggak malu-maluin banget sih, soalnya kan tadi kamu bilang ukurannya 17 cm ya kan. Next, pertanyaan yang ke-16 datang dari Paul Christopher Yesiburian. Halo dok, saya ingin bertanya, kalau Mr. P-nya bengkok ke atas saat ereksi, apakah tidak ada masalah? Lalu pada saat melakukan onani juga tidak ada rasa nyeri, apakah normal? Oke. Halo Kak Paul, memang ada beberapa tipe Joni yang ketika ereksi itu agak sedikit ke atas ya Kak ya. Biasanya normal jika tidak ada keluhan rasa nyeri dan tidak ada penyebab sebelumnya. Jadi nggak apa-apa sih, sedikit ada lengkungan sedikit gitu kan ke atas, nggak apa-apa. Next, pertanyaan dari Tommy. Halo dok, mau tanya, Joniku lurus, tapi kalau waktu ereksi malah ke atas. Nggak bisa lurus ke depan, itu solusinya gimana ya? Karena kebiasaan pakai celana dalam, Joni diarahin ke atas. Oke, Kak, siapa tadi? Kak Tommy, halo, dimanapun kamu berada. Lagi-lagi aku mau menegaskan bahwa selama tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, maka tidak ada masalah, Kak. Solusinya hindari penggunaan celana dalam dan celana yang ketat, terutama saat kamu sedang tidur, dan usahakan untuk diubah posisi Joninya. Jangan terlalu sering diarahkan ke atas gitu, biar dia nggak bosan. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke bawah gitu. Jangan ke atas melulu gitu. Dia juga posisi bobonya juga butuh variasi kan ya, Kak. Next, pertanyaan dari Rich Van Was Pakrik. Dok, di saat Joni kita bengkok, kalau pada saat berhubungan bisa nggak untuk dapat anak? Wow, pertanyaan bagus. Sumpah pertanyaannya bagus. Bisa banget dong kak. Joni yang bengkok itu sama sekali tidak mempengaruhi proses pembuahan untuk mempunyai anak ya teman-teman. Jadi jangan sedih, Joni kamu bengkok, kamu tetap bisa punya anak kok. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oke, semangat. Selanjutnya pertanyaan dari Fardan Kurniawan. Halo dok, kalau bengkoknya ke kiri tapi tidak ada rasa nyeri dan sakit, bahkan saat ereksi tidak ada rasa nyeri dan sakit dok, apakah itu aman dok? Oke, kakak Fardan Kurniawan, halo. Iya kak, biasanya selama tidak ada keluhan rasa nyeri, tidak ada keluhan rasa sakit, insya Allah aman ya. Next, pertanyaan dari siapakah gerangan? Diki Bulin. Diki Bulin, ya Allah belepotan. Diki Bulin. Dok, punya aku bengkok ke kiri. Biasanya kan kalau di dalam celana aku kebawahin posisinya, tapi kalau aku ke atasin malah nyeri. Oke, halo kakak Diki Bulin.
Udah berapa banyak yang ngibulin kamu? Memang ada beberapa tipe Joni yang akhirnya menjadi sedikit bengkok yang diakibatkan karena kebiasaan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat ya kak ya, ataupun terlalu sering diposisikan ke arah tertentu, ke posisi tertentu. Saran aku, kalau seandainya terasa nyeri di posisi tersebut, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Arahkan aja Joninya senyaman dia, nggak usah dipaksain, karena segala sesuatu yang dipaksain itu nggak enak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Marwan TV 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dok, mau tanya, di batang penis saya ada benjolan kecil-kecil dan kalau dipencet akan keluar seperti isi jerawat. Itu disebabkan karena apa dan gimana cara mengobatinya? Mohon penjelasannya dok. Halo Kak Marwan TV 20. Agak ngeri-ngeri ya menjelaskannya. Aku nggak berani mendiagnosis karena itu adalah tugas dokter ya kak. Tapi kemungkinan besar kamu mengalami penyakit menular seksual. Tapi untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kalau kamu coba periksa dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya, SPKK. Jangan dibiarkan, takutnya tambah parah. Ya gitu. Kalau dari aku kemungkinan ya, mudah-mudahan enggak. Tapi sebaiknya kamu periksakan dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPKK. Oke kak, selamat. Kok selamat sih? Semangat, maksudnya semangat dan semoga cepat sembuh. Charles Dobrong. Dok, Mr. P saya di pangkal terasa patah saat ereksi. Apakah bisa disembuhin dok? Persis seperti Peroni, cuma di pangkal batang makanya bengkok ke bawah. Oke, halo kakak Charles Dobrong. Duh, membaca komentar kamu ya, lumayan juga kasusnya ya kak ya. Kalau dari aku sih disarankan kamu segera konsultasi ke dokter spesialis terdekat ya kak ya. Nanti akan diberikan tindakan sesuai dengan kondisi kamu. Suster cinta nggak bisa mendiagnosis, bukan nggak bisa, nggak berani. Ya emang nggak bisa sih. Yang bisa mendiagnosis itu adalah dokter ya kak. Tapi mendengar keluhan kamu aku agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kamu segera ke dokter, jangan ditunda-tunda. Semangat dan semoga cepat sembuh. Next, pertanyaan selanjutnya datang dari Muhammad Hairul dan Hafiz _ punya aku bengkok juga dok, ke kiri sedikit bengkoknya dan agak melengkung sedikit tapi nggak sakit. Terus disambung sama kakak Hafiz _ emang kenapa kak kalau ada nyeri atau efeknya, emang kenapa kak katanya. Soalnya di dalam video itu kan udah kita jelasin kalau seandainya ada keluhan nyeri atau sakit gitu ya. Oke, kita jawab pertanyaan dari kakak Muhammad Hairul dan kakak Hafiz. Halo. Jawab untuk kakak Muhammad Hairul dulu ya. Jadi selama tidak ada keluhan nyeri dan sakit, masih aman-aman aja kok kakak Muhammad Hairul. Dan jika ada keluhan nyeri, itu menandakan adanya gejala inflamasi ya. Ini untuk jawaban ke kakak Hafiz. Ada gejala inflamasi. Inflamasi itu artinya infeksi ya, adanya peradangan di joni kamu. Jadi harus diperiksa sama dokter spesialis agar segera bisa ditangani. Itu makanya kita selalu mengingatkan kalau seandainya ada keluhan nyeri dan sakit pada pasien, maka kita anjurkan untuk ke dokter spesialis. Tapi selama tidak ada keluhan nyeri atau sakit, maka masih dalam kategori aman. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jeng Jeng Jeng. Siapakah pertanyaan yang selanjutnya? Adrian Aswad. Waktu latihan silat kena bagian bawah waktu SMA maksudnya ya? SMA, iya. Oke, halo kakak Adrian. Iya kak, artinya si Joni itu mengalami kebengkokan. Di sini dikarenakan trauma akibat benturan tersebut ya kak ya. Jadi memang bisa banget yang namanya silat atau olahraga yang berat gitu ya. Kalau saja terjadi benturan, maka si Joni akan mengalami trauma dan itu bisa banget menjadi penyebab si Joni itu bengkok. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Si kakak ini cuma menceritakan bahwa pengalamannya si Joni bengkok terkena benturan saat latihan silat. Apa tadi? Latihan silat kena bagian bawah waktu SMA. Udah, dia cuma curhat gitu doang. Iya, memang bisa sih. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jeng Jeng Jeng. Ini pertanyaan keberapa sih? 27. Dark Archangel. Dok, kalau saya di bagian kepalanya terasa ngilu-ngilu geli gitu kalau kesentuh, apakah normal? Katanya. Halo kakak Dark Archangel dimanapun kamu berada. Waduh, ini maksudnya ngilu gimana tuh? Baru sunat atau gimana kakak? Tapi apapun itu normal banget ya kalau seandainya Joni berasa ngilu-ngilu gimana gitu saat kesentuh dengan benda apapun, entah itu kesentuh celana saat lagi nggak pakai celana dalam, entah itu kesentuh handuk pas selesai mandi terus lagi handukan gitu ya, apalagi kalau kesentuh ayam. Next pertanyaan selanjutnya, nggak boleh ketawa. Pertanyaan selanjutnya datang dari Fidra Channel. Kak Joni saya bengkok tapi nggak ada keluhan alias nggak ada nyeri ataupun rasa sakit. Apakah itu aman kak? Katanya.
Halo Kak Fidra Channel. Ya aman Kak, selama tidak ada keluhan sakit, tidak ada keluhan nyeri saat beraktivitas maupun saat ereksi atau saat berhubungan, maka masih dalam kategori yang aman, oke? Muhammad Azizi, halo Kak Muhammad Azizi. Gue punya nggak bengkok sih, tapi miring ke kiri pas sunat tuh dokternya rebahin di kiri pas habis bius. Dan ya malah jadi gitu, gimana? Untuk Kakak Muhammad Azizi ya, iya memang ada juga penyebab Joni bengkok dikarenakan kesalahan perawatan pasca sunat ya Kak ya. Selama nggak ada keluhan nyeri ataupun sakit, masih dalam kategori yang aman ya Kak. Tapi kalau seandainya kamu ada keluhan nyeri atau sakit atau gimana, ya kamu bisa balik lagi ke dokter atau ke mantrinya atau ke perawatnya atau ke bidannya atau ke siapapun yang nyunat kamu pada waktu itu, minta pertanggungjawabannya. Tanyain, ini punya saya gimana ini, gara-gara disunat sama Anda gitu jadi seperti ini, gimana dong, tolong tanggung jawab gitu. Enggak, canda-canda. Yang seriusnya, selama tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, maka masih dalam kategori aman ya. Tipis-tipis short, Dok, punya saya setahun terakhir ini bengkok ke kiri dan ke atas, akhir-akhir ini terasa nyeri sedikit kalau ereksi. Waduh, pertanyaan saya, kalau ke rumah sakit ke poli apa ya dok? Dan ini kalau berhubungan intim apakah cewek merasa sakit ya? Soalnya saya takut karena belum menikah. Mohon dijawab ya dok, terima kasih. Halo kakak tipis-tipis short, turut sedih ya atas keluhan kamu ya. Dan untuk pertanyaan apakah wanita juga ikut merasakan nyeri, secara normalnya sih enggak ya, secara pada umumnya enggak ya. Wanita itu tidak merasakan nyeri, kecuali kalau bengkoknya si Joni ini udah terlalu parah derajatnya, sehingga pada saat berhubungan si Joninya nyangkut di miskinya ya kak ya, maka bisa jadi si wanita akan merasakan nyeri gitu. Kemudian untuk pertanyaan apa tadi, poli apa ya, poli apa yang menerima keluhan Joni bengkok gitu kan ya. Nah, kamu bisa datang ke rumah sakit yang menyediakan poli dengan dokter spesialis urologi ya, bisa juga ke poli spesialis kulit dan kelamin, oke? Boleh bertanya langsung di bagian pendaftaran pasien. Biasanya nanti akan diarahkan oleh petugas administrasinya yang di lobi itu namanya petugas administrasi. Nanti bisa dijelasin sama mereka apakah dokternya tersedia atau tidak, oke? Semangat, semoga cepat sembuh. Bintu Blaka dan Indra Ansori, dokter spesialis apakah yang harus dikunjungi untuk konsultasi penis yang bengkok? Mirip ya pertanyaannya. Dokter spesialis apakah yang harus dikunjungi untuk konsultasi penis yang bengkok? Terus disambung sama Kak Indra Ansori, kalau penis bengkok bawaan lahir aman Kak? Katanya gitu. Kita jawab dulu pertanyaan dari Kakak Bintu Blaka. Halo Kakak Bintu Blaka, kalau seandainya kamu mau ke rumah sakit ke dokter spesialis, boleh banget kamu ke dokter spesialis urologi atau dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari Kakak Indra Ansori, biasanya masih aman jika tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, dan tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu kamu saat berhubungan seksual gitu ya, tidak ada rasa yang mengganggu. So far, so good. Republik Merpati, waduh, Merpati juga punya negara ya, Republik. Dok, kalau dari lahir gimana dok? Bisa lurus nggak biar normal katanya. Halo kakak Republik Merpati, apakah kamu seorang presiden? Joni yang sudah bengkok karena bawaan dari lahir itu tidak bisa berubah menjadi lurus, kecuali kamu menjalani operasi. Karena hanya dengan operasi segala sesuatu bisa berubah. Wajah yang cantik seperti Anya Geraldine itu bisa berubah menjadi seperti Kylie Jenner ya kan? Hanya dengan operasi. Apalagi misal Joni yang bengkok dibawa dari lahir, bisa dibilang kelainan ya. Joni yang bengkok dibawa dari lahir itu, ini mohon maaf kalau seandainya aku bilang kelainan, karena Joni yang normal pada umumnya itu kan lurus. Jadi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa ini salah satu bentuk kelainan gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Pada video sebelumnya sebenarnya kita udah bahas bahwa misal Joni yang bengkok karena disebabkan cedera fisik saat berolahraga atau olahraga berat, atau mungkin karena sering bercanda dengan teman-teman, sodok-sodokan sama teman pas zaman-zaman sekolah, SMP, SMA gitu kan, udah kita bahas sebelumnya. Nah ini kan penyebabnya karena sesuatu yang bisa disebut dengan cedera atau trauma. Maka biasanya akan balik lagi kak, balik lagi dalam 1 sampai 2 tahun. Jika dalam 2 tahun tidak ada perubahan, maka kamu boleh cek atau periksa ke dokter spesialis. Tapi overall sebenarnya kamu tuh nggak perlu khawatir. Selama tidak ada keluhan sakit, selama tidak ada keluhan nyeri, maka masih aman-aman aja. Dedut dan WCW Serarewe. Dok, kalau bengkok ke kiri tapi tidak sakit bisa diluruskan nggak? Berhubungan juga aman?
Terus disambung sama kakak WSW rewel. Walaupun bengkok tapi masih bisa punya momongan kak. Oke, pertanyaannya bagus-bagus ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari kakak Jedut. Untuk kakak Jedut, bengkok atau tidaknya itu tidak mempengaruhi saat berhubungan ya kak ya. Selama tidak ada keluhan nyeri, selama tidak ada keluhan sakit, dan tidak mengganggu saat kamu beraktivitas, saat berhubungan. Oke. Dan untuk pertanyaan, bisa diluruskan? Bisa kok. Nah, menjawab dari pertanyaan kakak WSW, bisa kok punya momongan selama spermanya sehat, si wanitanya sedang masa subur gitu ya, bisa-bisa aja, nggak mempengaruhi ke sana kok. Pertanyaan ke-36 dari Matbang, adakah mitos Johnny bengkok tidur secara meniarap itu ini Matbang dari Malaysia kayaknya ya, bahasanya Melayu, aku agak ngelek. Adakah mitos John bengkok tidur secara meniarap itu mitos apa bisa benar ya? Mitos. Ini langsung aku jawab mitos ya kak ya, mitos. Pertanyaan yang ke-37 dari kakak Budi Fasolasido. Aku bengkokin ke kanan malah patah. Itu gimana ngatasinnya katanya? Patah gimana? Tolong komen di bawah, aku tunggu komenan kamu ya. Patah gimana maksudnya? Komen di bawah ya. Atau patah gimana sih kak maksudnya? Kamu langsung aja ke dokter ya, ke dokter spesialis terdekat ya. Jangan ditahan-tahan, jangan dipendam-pendam, jangan disimpan-simpan. Aku jadi kepikiran patah gimana? Atau kamu komen di bawah atau DM aku, nanti aku kasih tahu, aku arahkan ke dokter spesialisnya. Patah. Pertanyaan selanjutnya datang dari Amiruddin. Punyaku bengkok ke bawah dok, saya berusaha saya arahin ke atas, tapi ketika tegang kelihatan banget pas saya arahin ke atas. Tapi kenapa kok agak ngilu gitu dok kalau diarahin ke atas dalam keadaan tegang? Ya nggak terlalu sakit sih, cuma ngilu dikit. Oke. Kalau kak Amiruddin, nggak perlu dipaksain ya kak ya, hati-hati, takut patah ya kan. Ngeri aku kalau sesuatu yang dipaksakan. Intinya selama tidak ada keluhan sakit, selama tidak ada keluhan nyeri, it's okay, nggak ada masalah. Karena bengkoknya Johnny juga nggak bakal mempengaruhi proses pengeluaran sperma kok. Dan jangan gila-gila pada dipaksain deh guys kalian. Aku jadi shock dengar tadi ada yang patah. Pas kamu posisikan ke arah tertentu terus kamu ngilu, jangan dipaksain ya. Oke. Lamro Huang, mau tanya dok, saya lama keluarnya gimana dok? BTW penis saya waktu sunat, maksudnya waktu sudah sunat, bentukan pisang tok ngelengkung, tapi tegang ngelengkung ke depan ke bawah. Apa gimana sih? Bentar, aku ngelek. Mau tanya dok, saya lama keluarnya gimana dok? BTW penis saya waktu sunat, maksudnya waktu sudah sunat, bentukan pisang tok ngelengkung, tapi tegang ngelengkung ke depan ke bawah. Apakah mempengaruhi dalam hubungan dok? Tapi saya tidak merasakan kendala sakit apapun, sperma lancar keluar. Halo kakak Lamrowang, dimanapun kamu berada. Kalau dari aku, selama tidak ada keluhan nyeri, selama tidak ada keluhan sakit, tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu saat berhubungan, sperma lancar, subur, maka masih dalam kategori aman. Dan sebaiknya hindari posisi yang terlalu berlebihan ya kak ya. Man TV Squad. Dok, apakah masih aman jika si Johnny bengkok ke kiri saat melakukan hubungan intim sama pasangan please katanya. Lagi-lagi pertanyaannya apakah masih aman ya? Kalau dari aku balik lagi, selama tidak ada keluhan nyeri, selama tidak ada keluhan sakit, maka masih dalam kategori aman. Kita lanjut. Pertanyaan dari Rifki Apriliawan dan Ahmad Fahriansah. Kalau ke atas gimana? Masih muda lagi katanya. Terus disambung sama Ahmad Fahriansah. Kalau nyeri gimana dok? Oke. Untuk Rifki dulu ya, Kak Rifki dulu ya. Halo Kak Rifki. Lagi-lagi selama tidak ada keluhan nyeri, selama berhubungan tidak terganggu, selama tidak mengganggu aktivitas juga, insya Allah semuanya masih aman. Terus lanjut, siapa tadi pertanyaannya? Ahmad Fahriansah ya kan? Nah, kalau ada keluhan nyeri itu biasanya pertanda adanya gejala inflamasi ya kak ya, dan harus diperiksa ke dokter. Dokternya juga harus dokter spesialis untuk diberikan obat anti-inflamasi, anti-nyeri dan obat untuk penanganan Johnny yang bengkok tersebut. Apa sih inflamasi itu, suster? Inflamasi itu adalah peradangan atau infeksi. Oke. Next. Pertanyaan keberapa ini? 43. Wah, nggak kerasa ya udah pertanyaan ke-43. Pertanyaan 43 datang kering lah. Tolong dong. Pertanyaan ke-43, aduh mau minum. Pertanyaan ke-43 datang dari kakak Alek Kurniawan. Punyaku bengkok ke kiri dok, rasanya masa depan hancur, takut dijauhin pasangan jadi nggak pede. Oke.
Halo kakak Alex Kurniawan, jangan sedih ya, kamu tuh nggak sendirian. Ada banyak banget di luar sana teman-teman online kita, paslon-paslon kita yang juga mengeluhkan keluhan yang sama seperti kamu. Jangan sedih, jangan down. Yang paling penting adalah selama kamu tidak merasakan keluhan nyeri atau sakit pada saat berhubungan ataupun saat beraktivitas. Oh ya, kamu belum nikah ya? Berarti pada saat beraktivitas aja. Selama tidak ada keluhan nyeri pada saat beraktivitas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu kamu ketahui adalah seorang laki-laki itu yang penting spermanya sehat, Kak. Spermanya subur, prima saat diranjang. Area Joni kamu terawat sehingga terhindar dari penyakit kelamin. Kemudian yang paling penting juga kamu menjaga pergaulan dan tidak bergonta-ganti pasangan. Lagi pula nih, aku kasih tahu rahasia cewek ya. Cewek-cewek itu pada umumnya nggak memandang Joni kamu mau bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, ke atas atau ke bawah, nggak. Yang penting cara kamu memperlakukan wanita dengan baik. Kamu nggak pernah nyakitin, kamu meratukan wanita sehingga kamu bisa dirajakan oleh wanitamu. So, jangan minder ya. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Cewek-cewek juga nggak ada yang sempurna kok. Mereka yang melihat kekurangan kamu, belum tentu mereka punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Untuk Joni yang bengkok, kamu bisa memantau sendiri selama 1-2 tahun. Biasanya dalam waktu segitu akan balik normal ya kak ya. Tapi kalau dalam waktu 2 tahun nggak balik normal dan disusul dengan keluhan nyeri atau sakit, kamu boleh periksa ke dokter spesialis di rumah sakit yang kamu percaya. Oke? Semangat, jangan sedih lagi. Oke teman-teman, itu udah 43 pertanyaan yang kita jawab ya. Tenggorokan aku sampai kering. Total pertanyaan ada 82 ya. Pertanyaan ke-44 datang dari Ramz_yo. Iya, aku dari kecil bengkok, tapi karena ditambah coli jadi tambah bengkok katanya. Oke, halo Kak Ramzio, menjawab pertanyaan dari kamu. Ini bukan pertanyaan gak sih? Ini bukan pertanyaan, ini tuh tanggapan untuk video yang sebelumnya. Dia tuh membenarkan bahwa dia dari kecil tuh udah bengkok, tapi karena tambah coli jadi tambah bengkok gitu. Memang ada penjelasan video sebelumnya tuh udah kita jelasin penyebab bengkok itu ya teman-teman. Dan di sini Kak Ramzio ini juga udah bilang dia udah bengkok, tapi dikarenakan sering colai gitu, jadi tambah bengkok. Jadi karena kamu udah tahu colai itu menjadi salah satu penyebab si Joni bengkok, ada baiknya dihindari atau at least dikurangi gitu ya Kak ya. Pertanyaan ke-45, Haikal Sultan. Dok, kalau Joni bengkok ke kiri tapi tidak nyeri, aman-aman saja, apakah bisa lurus lagi? Halo Kak Haikal Sultan. Iya, kalau tidak ada keluhan nyeri, tidak mengganggu aktivitas, kemudian tidak mengganggu saat berhubungan, maka masih dalam kategori aman. Bisa lurus lagi nggak? Bisa, tapi kamu pantau dulu dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun. Hindari pantangan-pantangan yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Dan jika tidak ada perubahan, tapi malah muncul keluhan nyeri dan keluhan yang lain, maka sebaiknya kamu ke dokter spesialis. Pertanyaan dari Darksning dan Ujang Kurniawan. Kalau penyembuhan lewat obat-obatan ada nggak dok? Beli di apotik kira-kira ready nggak dok? Apa nama obatnya dok? Kita jawab dulu pertanyaan dari kakak Darksning ya. Ada ya, tadi kamu bertanya tentang obat-obatan, penyembuhan lewat obat-obatan ada nggak dok gitu? Ada ya kak ya? Ada banget. Terus tadi kamu juga bertanya tentang beli di apotik kira-kira ready nggak dok? Ready dong, ready banget, tapi harus dengan resep dokter. Kemudian untuk pertanyaan dari kakak Ujang Kurniawan, untuk nama merek obatnya tuh, mereknya tuh ada banyak ya kak, ada beberapa. Akan dikondisikan dengan keluhan masing-masing pasien, karena beda pasien, beda juga obatnya. Nah teman SJ, Joni saya kalau ereksi bengkok ke bawah, tapi nggak ada keluhan. Cuma pas lagi main kurang panjang, mau dijawab dok katanya. Kalau kangen teman SJ, balik lagi ke penjelasan awal, selama tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, mudah-mudahan masih dalam kategori aman ya kak ya. Mungkin karena faktor terlalu sering ditekuk ke arah bawah, jadi si Joni tuh mengikuti ke arah bawah gitu. Terus untuk pertanyaan main kurang panjang itu maksudnya apa ya? Maksudnya durasinya kurang lama gitu. Apa ukurannya kurang panjang? Main kurang panjang, durasi kali ya. Perlu diketahui ya kak, jika durasi kurang dari 8-10 menit, maka bisa dikategorikan ejakulasi dini. Mungkin bisa belajar terapi yang ini. Next, pertanyaan yang ke-49. Ya Allah, banyak banget. Semangat menjawab semua pertanyaan kalian ya kan. Ferdianaji guys, punya saya lurus tapi ke atas, itu normal nggak dok? Mohon dijawab. Lurus ke atas. Lagi-lagi ya kak ya, kita balik lagi ke penjelasan sebelumnya. Pertanyaannya banyak sama ya. Selama tidak ada keluhan nyeri, selama tidak ada keluhan sakit, maka artinya masih dalam kategori normal, wajar. Cuma saran, mungkin kebiasaan si Joni yang terlalu sering diarahkan ke atas, sehingga Joninya jadi biasa ke atas terus. Ya nggak sih? Sering diarahkan ke atas nggak Joninya? Kalau saran dari aku, bisa sekali-kali si Joni dipindahkan posisinya, entah kadang ke bawah, kadang ke samping, kadang ke kanan, kadang balik lagi ke atas. Jangan selalu monoton ke atas, terus nanti si Joninya bosen. Kalau Joninya bosan, ntar Joninya ngambek.
Pertanyaan yang ke-50 datang dari Ampasyor 30. Kalau tidur tidak pakai sempak, apakah bisa mengembalikan penis yang bengkok? Halo Kak Ampasyor 30. Enggak ya Kak ya. Tidak menggunakan celana dalam saat tidur itu hanya tindakan untuk menghindari, bukan untuk mengobati. Kalau Joni udah terlanjur bengkok, biasanya tidak akan kembali hanya dengan tidak menggunakan celana dalam saat tidur. Pertanyaan dari Rifaul Hamzah. Halo Kak Rifaul Hamzah. Pertanyaannya adalah, bisa diluruskan tanpa operasi pakai obat-obatan apakah ampuh katanya? Sebenarnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya Kak ya. Cara penanganannya dimulai dari obat-obatan, kemudian jika tidak mempan dengan obat-obatan, maka tindakannya akan diberikan suntikan. Jika suntikan tidak mempan, maka untuk kasus terberat akan dilakukan tindakan bedah atau operasi. Sudah kita jelaskan kalau seandainya kamu nyimak videonya dengan baik. Terus balik lagi ke pertanyaan kamu, apa tadi? Apakah bisa diluruskan tanpa operasi pakai obat-obatan apakah ampuh? Sudah terjawab. Oke Kak, bisa. Syahrul Romdona. Halo Kak Syahrul Romdona. Pertanyaannya adalah, Dok, kalau si Joni bengkok apakah bisa berhubungan tubuh? Berhubungan tubuh? Maksudnya berhubungan badan? Bisa banget dong. Pertanyaannya cuma itu kan? Bisa dong, bisa banget. Wildem W93. Kalau Joni bengkok ke bawah, bagaimana cara pengobatannya dok? Katanya. Halo Kak Wildem W93. Joni bengkok ke bawah ya? Ada keluhan nyeri nggak sama Joninya? Dan faktor penyebabnya tuh di poin yang mana? Jika tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, maka masih dalam kategori aman. Untuk penanganan pertama, biasanya bisa diresepkan obat sama dokter spesialis. Tapi kamu harus ke dokter dulu, spesialis dulu, harus ke rumah sakit dulu, baru kamu bisa mendapatkan resepnya. Soalnya suster nggak bisa kasih resep. Kalau suster bisa kasih resep, mungkin aku udah kasih resep ke kamu 10 buat cadangan. Siapa lagi guys? Kamu nanya. Pertanyaan yang ke berapa ini? Dari kamu nanya ya, Kak saya bengkok ke kanan dari sunat dulu, apakah bisa diluruskan kembali Kak? Katanya. Oke, halo Kak, kamu nanya, bisa ya? Bisa banget. Kalau penyebabnya tuh karena sunat, biasanya dianjurkan untuk operasi ulang. Coba aja deh kamu konsul lagi ke dokter spesialis terdekat, atau ke bidan, atau ke mantri, atau ke orang yang menyunat kamu pada waktu itu. Kamu tanyakan ulang lagi gimana jalan keluarnya, atau kalau seandainya kamu udah nggak punya akses untuk menemui orang yang menyunat kamu pada zaman dahulu kala itu, kamu bisa ke dokter spesialis terdekat, nanti akan dikasih tahu bakal ditangani dengan cara yang seperti apa. Oke? Aryan Saputra, kalau sudah dari sebelumnya sunat gimana tuh budok? Katanya. Oke, halo Kak Aryan Saputra, kalau sudah dari sebelumnya sunat gimana? Katanya. Ya berarti jenis bengkoknya tuh karena faktor bawaan dari lahir atau faktor sejak dalam kandungan gitu. Faktor bawaan dari lahir nggak bisa diapa-apain, emang bawaannya kayak gitu. Gimana dong? Trio somplak, pertanyaannya adalah, kalau habis sunat itu kan seharusnya menempatkan ke atas lah. Apa kalau ke bawah itu yang bisa jadi, gimana sih? Kalau habis sunat itu kan seharusnya menempatkan ke atas lah. Apa kalau ke bawah itu yang bisa jadi si Joni bengkok ke bawah, sus menempatkan itu sering ke bawah sampai bengkok, solusinya gimana? Mohon penjelasannya Kak. Trio Somplak Official. Halo Kak, dimanapun kamu berada, aku akan coba menjawab pertanyaan kamu yang agak sedikit bikin aku nge-lag. Iya benar sekali, posisi Joni di keseharian juga menentukan bakal jadi bengkok atau enggaknya si Joninya nantinya gitu ya. Makanya itu dari pihak kedokteran biasanya tuh selalu menyarankan untuk menghindari penggunaan celana dalam yang ketat, menghindari penggunaan celana jeans yang terlalu sempit, dan usahakan ketika tidur kamu menggunakan boxer tanpa menggunakan celana dalam atau menggunakan celana yang longgar lah, agar peredaran darah si Joni itu lancar. Oke Kak? Aldo Gimang 024, Joniku bengkok karena sering main sabun dok, gimana solusinya? Halo Kak Aldo Gimang 024, gimana solusinya ya? Solusinya kamu udah tahu penyebabnya karena apa tadi, sering main sabun. Ya kamu jangan main sabun lagi dong. Oke? Tahun Gemini, dok saya mau tanya solusi si Joni bengkok ke atas dan sedikit miring ke kanan, apa ya solusinya? Sebetulnya aku malu bilang begini, tapi masa bodoh demi kemanusiaan aku rela malu katanya. Ya ampun, jangan malu dong. Halo kakak, siapa tadi? Raun Gemini, halo Kak Raun Gemini. Iya bener banget ya, di YouTube channelnya Suster Cinta itu kita nggak perlu malu-malu. Kalau perlu malu-maluin juga nggak apa-apa Kak. Karena di sini memang wadahnya kita untuk bertanya seterbuka mungkin, sebarbar mungkin, ya demi kepentingan bersama, demi kesehatan bersama. Toh kalau kamu udah ke rumah sakit pun, bukankah kamu juga harus menjawab semua pertanyaan seterbuka mungkin dan sejujur mungkin sama semua orang yang ada di rumah sakit gitu kan? Kalau kamu nggak percaya sama tim medis yang mau ngobatin kamu, ya kapan sembuhnya? Siapa yang bakal kamu percaya? Dukun,
Jadi terima kasih banyak karena kamu udah menaruh kepercayaan yang besar kepada Suster Cinta Channel untuk menyumbangkan pertanyaan dengan membuang jauh-jauh rasa malu kamu. Balik lagi ke pertanyaan kamu ya kak ya. Keluhan ini tuh udah kamu alami sejak kapan? Penting banget mengetahui keluhan tersebut dirasakannya kapan. Karena biasanya jika keluhan ini baru kamu alami, kamu sebaiknya memantau dulu selama 1-2 tahun. Biasanya mudah-mudahan akan balik lagi normal dalam waktu 2 tahun. Tapi kalau dalam waktu 2 tahun nggak balik normal, maka kamu baru boleh ke dokter untuk periksa. Dan apakah ada keluhan rasa nyeri atau sakit saat berhubungan atau beraktivitas, itu penting banget untuk kamu sadari ya kak ya. Bahwa keluhan rasa nyeri itu entah itu saat berhubungan, entah itu saat beraktivitas, itu menandakan bengkoknya Joni kamu itu karena adanya inflamasi atau karena ada peradangan atau karena ada infeksi. Dengan kata lain, Joni kamu sedang dalam fase yang tidak baik-baik saja. Ada luka di dalamnya yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi selama tidak ada keluhan apa-apa, maka bisa dibilang Joni kamu masih dalam kategori yang baik. Oke? MK dapat. Obatnya dijual di apotik nggak sus katanya. Halo Kak, MK dapat. Untuk obatnya bisa dijual di apotik kalau ada resepnya ya Kak ya. Karena obatnya harus dengan resep dokter. Nah untuk mendapatkan resep ini disarankan untuk periksa dulu ke dokter spesialis di rumah sakit. Nanti akan diperiksa, dicek sama dokter, baru kemudian obatnya akan disesuaikan dengan masing-masing keluhan pasien. Karena obatnya tuh ada banyak ya kak ya, banyak jenis, banyak merek, dan beda pasien, beda juga keluhan, beda juga obatnya. Jadi aku nggak bisa nyebut mereknya apa, karena pertama pihak obatnya tuh nggak endorse ya, canda. Tapi serius, alasan yang kedua, berhubung merek obatnya tuh ada banyak dan disesuaikan dengan berbagai macam keluhan pasien, maka dikhawatirkan terjadi miss dengan dosis dan penggunaan obatnya. Tapi kalau seandainya kamu mau konsul secara pribadi, boleh DM aja ke Instagram @mstata atau ke Instagram @sustercinta. Tapi di follow dulu, karena di IG kita nggak menanggapi pertanyaan di DM yang akunnya belum follow. Karena ibarat kita ke rumah orang tanpa mengucapkan salam, ya kita males lah bukain pintu, ya kan? Lagian follow kan gratis ya. Kalau sekedar nanya-nanya atau konsul ke rumah sakit kamu harus bayar. Masa sekedar follow atau subscribe aja gratis kamu nggak mau ya kan kak? AWF official. Dok, saya umur 13 tahun ha? 13 tahun. Kalau saya ereksi, joni saya melengkung ke arah bawah, tapi tidak ada rasa sakit saat ereksi. Apakah itu normal bagi saya, dok? Oke, halo kakak AWF official yang umurnya baru 13 tahun. Selama bengkoknya tidak ada keluhan nyeri atau sakit, kemudian tidak mengganggu aktivitas, mudah-mudahan masih aman ya kak. Apalagi umur kamu tuh masih 13 tahun, ya ampun. Dimana umur-umur segitu tuh masih masa pertumbuhan, ya kan? Mudah-mudahan masih bisa lah balik normal lagi seperti semula. Bisa jadi juga karena penyebabnya tuh karena pasca sunat gak sih? Ya kan? Kamu habis sunat nggak? Kalau umur kamu masih muda, masih belasan tahun, masih di fase pertumbuhan, maka nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Hidup masih panjang kakak AWF official. Biasanya tuh yang perlu khawatir tuh orang-orang yang udah berumur 24, 25 ke atas, ya kan, udah mau masuk ke fase pernikahan, terus nggak pede sama calon pasangannya karena joninya tuh nggak normal dirasanya. Nah itu baru boleh kamu kepikiran dan siap-siap konsul atau periksa ke dokter. Tapi kamu kan masih muda, oke? Masih panjang perjalanan kamu, semangat adek. Lanjut lagi dari Mia Resa Popi. Joni bengkok apa bisa lurus? Harus makan apa? Sayuran kah katanya. Halo Kak Mia Resa Popi. Belum ada penelitian para ahli yang menyatakan Joni bengkok bisa disembuhkan dengan makan sayur. Ya kak ya. Put XYZ, Mr. P kali. Mr. P saya bengkoknya ke kiri tapi nggak sakit atau perih, apakah itu mengganggu keluarnya sperma? Halo Kak, Put XYZ, pertanyaannya bagus sekali, jawabannya juga simpel sekali, tidak mengganggu sama sekali kecuali kalau joninya patah, barulah sperma kamu akan terganggu. Akun Mobile Legends, kalau ke atas gimana katanya? Halo akun Mobile Legends, buat kamu selama tidak ada keluhan nyeri, selama tidak ada keluhan sakit atau tidak mengganggu saat beraktivitas maupun saat berhubungan, maka masih dalam kategori yang aman. Farel, dok, kan kalau gitu pas berhubungan jadi nggak bebas dok, dan gayanya nggak bisa yang lain. Terus gimana gayanya nggak bisa yang lain? Terus gimana? Mana sih? Udah capek mataku ini.
Terus gimana dok? Apa bisa dilurusin kembali? Ini karena habis sunat disuruh ke atasin dok katanya. Halo Kak Farel, iya Kak, memang ada kasus pasien yang mengalami joni bengkok tidak disarankan untuk melakukan posisi yang aneh-aneh karena dikhawatirkan akan memperparah. Untuk penanganannya sendiri sudah kita bahas di video sebelumnya, dimulai dari obat-obatan, suntikan, dan untuk kasus yang paling parah biasanya dilakukan tindakan bedah atau operasi. Catatan, jika tidak ada keluhan nyeri dan tidak mengganggu aktivitas saat berhubungan, maka masih dalam kategori yang aman. Wahyuyo, dok mau nanya, mau gak dibales kalau bengkok di umur 15 tahun gimana? Halo Kak Wahyuyo, pertanyaannya bagus. Harus diketahui penyebabnya ya, apakah karena sunat, ataukah karena faktor olahraga yang ekstrim, ataukah faktor bermain dengan teman-teman, sering bercandaan, dan lain-lain. Ya, kalau kamu mau periksa ke dokter akan lebih baik. Tapi kalau biasanya tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan sakit, maka semuanya masih dalam kategori yang aman ya Kak. Apalagi balik lagi ke yang tadi aku udah jelasin, umur kamu masih 15 tahun, dimana di umur-umur segitu kamu masih masa pertumbuhan, mudah-mudahan masih bisa balik lagi ke normal lagi. Bisa jadi juga penyebabnya karena pasca sunat ya kan. Kalau umur kamu masih muda, masih belasan tahun, masih di fase pertumbuhan, maka kamu nggak perlu terlalu khawatir. Hidup masih panjang, biasanya yang perlu khawatir ya balik-balik lagi. Yang harus was-was itu yang sudah berumur 24 tahun, 25 tahun ke atas, yang sudah mau masuk ke fase pernikahan, terus nggak pede sama pasangannya karena joninya dinilai tidak normal. Nah itu baru boleh tuh kamu kepikiran dan siap-siap konsul ke dokter. Oke, semangat. Yuri Agustino, bisakah membuahi rahim dan punya keturunan? Oke, untuk joni yang bengkok ya. Halo Kak Yuri Agustino, pertanyaannya untuk joni yang bengkok apakah bisa membuahi rahim? Bisa banget dong. Membuahi rahim itu kan tergantung kesuburan sperma si laki-laki dan kesuburan sel telur si perempuan, bukan tergantung bentuk ukuran si joninya. Contohnya gini, pada pasien yang mengeluh susah punya anak, lalu menjalani prosedur in vitro fertilisasi atau bahasa awamnya disebut program bayi tabung. Itu kan tanpa memasukkan joni ke misfi kan, melainkan cuma diambil spermanya, si laki-laki disuruh colai di ruangan khusus, lalu spermanya ditampung ke dalam sebuah tabung, kemudian spermanya ini diambil dan dimasukkan ke dalam rahim si wanita dengan menggunakan alat yang khusus. Nggak peduli ukurannya, nggak peduli panjang atau pendek, nggak peduli bengkok atau lurus. Yang penting apa untuk membuahi? Spermanya bagus atau enggak, gitu ya. Oke? Alit Wirama, dok saya Hindu, jadi saya nggak sunat dan joni saya bengkok ke atas dan kulit joni saya ada tali kulit di tengah-tengah dan kadang sisi ujung joni saya merah dan sedikit nyeri dan juga pentol juga bergelantungan sama panjang sama joni dan kadang juga lebih kecil. Oke. Halo Kak Alit Wirama, saran aja ya Kak ya, kamu boleh melakukan prosedur sunat kok. Sunat itu bukan tentang agama, jadi nggak peduli kamu Islam atau kamu Hindu. Tapi sunat itu untuk kesehatan kamu sendiri. Buktinya di dalam ilmu medis ada prosedur sunat. Padahal belum tentu semua orang yang medis beragama yang sama kan. Jadi kalau seandainya kamu mengalami keluhan seperti itu karena kamu belum pernah sunat, coba deh kamu sunat dulu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang lebih baik. The Rifki, kalau bengkok ke bawah normal nggak dok katanya. Halo Kak Rifki, tergantung keluhannya ada nyeri atau tidak dan cukup dirasa mengganggu atau tidak. Tapi yang perlu aku luruskan di sini adalah joni yang normal itu adalah joni yang lurus, joni yang seperti pada umumnya. Jadi kalau joni bengkok artinya ya tidak seperti pada umumnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pria Utama. Dok, kalau saya kasusnya dikocokin sama temen cewek sekelas, gimana dok? Terus maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Apa nih? Mau kemana nih? Halo, Nurdin Gaming. Kalau bengkok nggak bisa bikin anak ya? Bisa kok. Bisa banget. Sebelumnya udah kita jelasin. Halimah butuh doka. Tapi kak, bagaimana aku ingin bagi tahu orang tua kalau burung aku bengkok? Malu kak, boleh minta saran untuk bagi tahu orang tua aku. Soalnya aku udah kelas 1 SMP. Aku ingin cepat sembuh karena perutku terasa sakit sama burung aku kalau lagi kencing, ya ampun. Halo kak Halimah butuh doka. Semoga saat ini kamu baik-baik aja ya. Salam kenal dari aku. Saran dari aku, kamu jangan pernah ngerasa malu, harus berani. Ya, harus berani ngomong sama orang tua. Mumpung masih dini dan belum terlalu parah. Apalagi kamu ngerasa sakit di perut, harus segera ditangani, Kak. Beritahu orang tua, misal ke ibu atau ke kakak, supaya dibantu bicara ke ayah kamu, ya. Jangan pernah ngerasa malu karena itu bukan aib. Oke, semangat. Semoga cepat sembuh. Mahligai, dok, saya punya kenapa kayak bambu runcing besar panjang ujungnya tajam. Hati-hati loh kak, dikhawatirkan nanti kamu akan terkena pasal penganiayaan karena melakukan penusukan dengan benda tajam. Cirai Siko, saya pernah bercandaan yang mukul si Anu lah.
Jangan begitu ya lain kali. Iya bener banget ya, ada banyak banget kasus pasien yang mengalami Joni bengkok yang disebabkan karena bercanda sama teman-teman pas masih sekolah, zaman SMA, zaman SMP, dipukul lah, disodok lah, pakai kaki lah ya. Ya ini terjadi pada zaman-zaman sekolah itu. Generasi 80-90-an pasti pernah banget ya ngalamin ya yang cowok-cowok ya. Pokoknya anak sekolahan zaman dulu tuh ngeri-ngeri bercandaannya bos. Karena dulu tuh belum kenal gadget. Nggak tahu deh kalau sekarang anak-anak 2000-an kayak gimana bercandaannya, masih kan atau enggak? Mudah-mudahan udah enggak ya. Abdul Rauf, Bu, apakah ada obatnya penis patah? Oke, halo Kak Abdul Rauf. Untuk obatnya ada kok, tapi sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk dilihat patah atau bengkoknya itu membutuhkan penanganan dengan obat ataukah dengan operasi. Nanti akan disesuaikan dengan kondisi kamu ya Kak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Joker Boyah. Solusi agar tahan lama Kak, katanya. Wah, untuk Kak Joker Boyah, solusi agar tahan lama, kemudian untuk membesarkan Joni itu sudah kita kasih contoh terapinya melalui video sebelumnya ya Kak. Arifin Channel, cara mengecilkan Joni dok, katanya. Pamer. Alma Suseno, banyak amat ya yang bengkok ke kiri, katanya. Iya, halo Kak Alma. Iya juga ya, memang kendala terbesar laki-laki di Asia itu ada 4 ya teman-teman. Ada lemah syahwat, ada ejakulasi dini, ada ukuran yang minimalis, ada bengkok. Bengkoknya juga bervariasi, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tapi percaya deh, kalau bengkoknya ke kiri, faktor terbesarnya kemungkinan adalah karena kalian terlalu sering colai, ya kan? Ngaku. Asamudin, halo Kak Asamudin. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya dok, di bawah batang penis saya kok ada yang ngelebar ya, terus keras banget walaupun nggak ereksi. Jadi dari ujung penis sampai ujungnya lagi itu ke skrotum itu apa dok? Mohon dijawab, soalnya gelisah. Untuk Kakak Asamudin ya, ada banyak kemungkinan Kak, diantaranya adalah plak pada Joni seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yang jika tidak segera diperiksa dan tidak ditangani, biasanya nanti akan menjadi bengkok ya Kak ya. Jadi saran dari aku, kalau kamu udah mengalami gejala seperti itu, sebaiknya kamu segera ke dokter spesialis untuk segera diperiksa. Jangan dibiarkan terlalu lama, nanti takutnya plaknya itu menumpuk sehingga menimbulkan jaringan parut, kemudian menjadi bengkok. Yayan Gitu, saya dulu lurus sejak sunat mulai miring, katanya. Iya, memang ada beberapa kejadian yang seperti itu ya Kak ya, biasanya disebabkan karena perawatan pasca sunat yang salah. Brova, dok, kalau kita kecil bengkoknya gimana? Apakah berpengaruh dalam melakukan hubungan? Oke, halo Kak Brova. Jadi bengkok atau tidaknya itu tidak mempengaruhi sama sekali ya Kak dengan berhubungan. Selama tidak ada keluhan rasa sakit, selama tidak ada keluhan rasa nyeri, maka semuanya masih dalam kategori aman. Ujang Kurniawan, apakah dengan bengkok bisa pengaruh ke ejakulasi, katanya. Halo Kak Ujang. Jadi Kak Ujang, bengkok atau tidaknya Joni kamu itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan ejakulasi. Next, pertanyaan terakhir datang dari akun Cianjur. Halo akun Cianjur, ada nomor WhatsApp buat konsultasi nggak sus, katanya. Untuk saat ini kita belum menyediakan nomor WhatsApp ya Kak ya, tapi kalau seandainya kalian nggak mau komen karena merasa malu, merasa aib, sebenarnya bukan aib sih. Seandainya kalian ngerasa itu adalah sesuatu yang harus kalian tutupi, silakan kalian DM ke Instagram @sustercinta dan @mstata. DM, tapi sebelumnya follow dulu ya, aku tunggu DM kamu, aku bales, oke? Pokoknya yang jelas, mulai sekarang kamu jangan sedih, jangan galau lagi kalau seandainya Joni kamu bengkok ya, masih bisa diluruskan kok. Yang penting, pertama, kenali gejala bengkoknya karena apa. Kedua, kenali sejak kapan Joninya mulai bengkok. Ketiga, apa yang kamu rasakan pada Joni kamu semenjak si Joni bengkok. Keempat, kalau seandainya kamu udah punya istri, apa yang istri kamu rasakan jika sedang berhubungan? Apakah istri kamu juga merasakan nyeri? Kenalin aja dulu gejala yang terjadi pada diri kamu, karena kamu sendiri yang tahu dengan kondisi tubuh kamu. Sekian dulu ya teman-teman Q&A-nya. 82 pertanyaan langsung dijawab dalam satu video. Udah berapa itu durasinya? 3 jam. 10 tahun. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Buat kamu yang mau dijawab pertanyaannya melalui video langsung seperti ini, silakan langsung aja komen di setiap video kita, sampaikan keluhan kamu dan pantengin terus channel kita. Siapa tahu di next video ada nama kamu yang terpampang nyata di channel Suster Cinta ya kan? Wah, lumayan dong. Kan sekalian promosi sama teman-teman kamu. Ada nama aku loh terpampang nyata di channel YouTube-nya Suster Cinta. Terus kamu share deh itu video Suster Cinta ke sosmed kamu biar dilihat sama teman-teman kamu. Ya kan? Wah, bangga banget ya kan, namanya kamu tuh masuk ke YouTube channelnya Suster Cinta, terus kasih tahu ke teman-teman, wah lihat boy, nama aku di YouTube-nya Suster Cinta nih, gitu kan. Bangga banget ya kan, prestasi lumayan ya kan.
Oke, terima kasih buat kamu yang udah buang-buang waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa dibagikan ke teman kamu, ke saudara kamu, ke pacar kamu, ke mantan kamu, ke tetangga kamu, ke semuanya. Jangan lupa juga di-subscribe YouTube channel Suster Cinta dan aktifkan loncengnya teng-teng untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kita. Follow juga Instagram Suster Cinta Official di @sustercinta atau di Instagram pribadi aku @mstata. Buat kamu yang punya TikTok, silakan follow di @sustercinta dan @sustercinta2. Semangat terus pasukan Joni, semua pasti ada solusinya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sayang selalu dari Suster Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.